Halo teman-teman, balik lagi di Cakrawala Mikroskop Channel. Kali ini kita ada tagline baru, Mikroskopi. Ngobrolin mikroskop sambil minum kopi. Kita undang tamu kita masih sama dengan di video sebelumnya, Pak Iwan. Silakan. Gimana kabar Pak Iwan? Ketemu lagi ya. Wah, ketemu lagi kita Pak Iwan. Hari ini kita bahas. Tunggu mas ya. Oh ya, mikroskopi. Ngobrolin mikroskop Sambil minum kopi. Keren. Oke. Ada banyak pertanyaan masuk di kolom komentar dari video kita yang sebelumnya, sudah saya catat. Kali ini Apa mas? ada 3 pertanyaan utama sih mas. Karena Pak Iwan sendiri untuk di knowledge udah paham banget, jadi saya akan bertanya. Pertanyaan pertama itu adalah kenapa mikroskop Dinolight itu banyak banget versinya atau variannya? Nah, nanti kita akan bahas itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tips membeli mikroskop, tapi lebih ke mikroskop komponen Pak Iwan. Mikroskop biologi. Biologi yang bukan yang portable ya? Iya, bukan yang portable. Nah, setelahnya baru Pak Iwan kasih tips buat penonton Cakrawala Mikroskop. Tips untuk membeli mikroskop portable atau Dinolight atau mikroskop portable apapun itu. Itu. Oke. Bisa kita mulai? Langsung aja nih ya. Apa tadi? Tapi bisa Mikroskop Dinolight. sambil minum boleh. Pertanyaan pertama itu adalah kenapa mikroskop Dinolight Banyak modelnya. banyak banget modelnya, banyak banget variannya. Itu kenapa tuh Pak Iwan? Banyak banget ya mas. Iya. Bahkan paling banyak ya dari mikroskop manapun ya. Wah, Mungkin ada 30 lebih. 30 lebih ada. Pak. Tipe tuh ya. Tipenya. Wow. Banyak banget ya. Iya. Kenapa banyak mas? Karena Dinolight itu kan bentuknya portable. Iya. Memang portable mikroskop yang bisa Iya. dibawa mana. Siap. Nah kalau namanya portable kan pasti nggak mungkin ada limitasi kan. Iya. Jadi nggak mungkin dia pembesarannya sampai lengkap di dalamnya tuh kan ada limit inilah, Iya. ada keterbatasan inilah. Makanya dia itu tipe-tipe itu disesuaikan dengan ininya kebutuhan. Oh, jadi harus tahu kebutuhannya dulu apa? Iya. Mau cek apa? Jadi kayak sesuai dengan apa ya kebutuhan yang inilah user mau lihat sebenarnya. Oh, Karena kan mikroskop sendiri kan ini pakai lensa kan, di lensa Iya. itu kan sendiri kan ada pembesaran banyak kan, Betul. ada size apa dari 10 sampai 1000 gitu kan. Nah makanya dia nggak mungkin dari kecil sampai ke besar dalam bentuk yang portable kan, makanya dia dibagi beberapa pembesaran. Kalau di mulai itu ada 3 tuh mas, iya. ada 3, ada di yang paling bawah itu 20 sampai 220, Iya. nanti yang mau di atas lagi nanti ada model lagi itu 400 sampai 450-an, di atasnya lagi ada 700 sampai 900-an. Terus itu dari besaran. Ada tipe lagi kalau kadang-kadang orang butuh yang mikroskop yang jaraknya jauh. Oh ya. Ya kan misalnya dipakai di bawah pengamatan, jaraknya pengen jauh, ada yang dekat. Nah itu juga ada jarak juga. Gini nih, jarak. Iya, biasanya kan jarak standarnya. kerja ya. Iya, biasanya standarnya gini nih. Nah, kadang-kadang dia nggak mau deket, bisa ada. Oh, ya, Bahkan karena ada yang paling jauh. Mungkin Seperti ini. objeknya tinggi, misalnya ini ya. Objeknya kan agak tinggi gini ya. Iya. Jadi harus bisa tinggi gitu. Biasanya gini, biasanya sambil ini Mak. Oh, sambil Kita mau dia atau apa, Oh, kan kita iya. kalau dekat-dekat kan susah gitu Oke. kan. Nah, dia ada yang paling jauh tuh. Oke. Bahkan apa ya? Apa working distance? Working distance. Oke, Ya. working Jadi nggak mungkin kan distance. working apa? Mikroskop aja kan ada yang working distance jauh Iya. kan. Terus ada lagi dari cahayanya. Betul. Cahayanya itu kalau kita pengamatan sel-sel tertentu kan kadang-kadang butuh fitur kayak dark field. Oh ya, dark field. Oh, dari metodenya ya, kayak sifat objeknya, Yang transparan, tipe pencahayaan. dan bisa kelihatan, Oh tipe iya, pencahayaan. itu yang bikin banyak banget konfigurasi. Dia ada juga lengkap. Oke. Gitu. Jadi semua fitur-fitur Microsoft dia ada dan itu dibagi-bagi. Oh, berarti ini kayaknya lebih cocok tips buat beli mikroskop mobile dulu nih, baru yang kompon ya. Karena Iya. ini tadi barusan kita bahas yang Dinolight itu mikroskop mobile banyak ya. modelnya, jadi yang mana yang milih ya. Jadi tipsnya apa nih Pak Iwan? Kalau mau beli mikroskop digital yang mobile, karena kan banyak banget nih. Tentu Ya. orang jadi pusing dong pilihnya pada saat dia mau membeli mikroskop. Tipsnya gimana Pak Iwan? Tipsnya Untuk mau beli Ya. dari Pak Iwan gimana tipsnya? Tipsnya itu yang pertama dari pembesaran.
Ya. Jadi kalau pembesaran itu kita Ya. kan ini maksudnya Iya. Oke, kita skip dulu. Oke Pak Iwan, sorry tadi aku ke balik layar dulu. Halo kameramen. Jadi kameramennya aku juga. Aku ulangi ya teman-teman pertanyaannya. Jadi tips ketika hendak membeli mikroskop mobile, Pak Iwan, tolong dijelaskan karena aku yakin banyak banget orang ketika mau beli mikroskop itu bingung. Apalagi kalau pilihannya itu begitu banyak gitu. Apa yang pertama yang paling penting? Yang paling penting itu pasti kalau di Microsoft itu pembesaran. Pembesaran, oke. Pembesarannya Kalau ngeliat sampel yang masih apa ya, masih terlihat apa kayak stereo atau yang udah pakai kaca preparat itu kan pembesarannya beda kan? Iya betul. Itu yang pertama pembesaran. Jadi infoin pembesarannya berapa. Iya. Yang kedua kan kalau di Nolet ini beda nih, dia kan digital ya. Digital. Udah sama kamera kan. Kamera kan biasanya resolusinya ada kan. Iya. Nah yang kedua maunya resolusinya berapa? Gitu. Oh iya Full benar. HD atau apa gitu loh. Iya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga butuh pengukuran atau enggak? Oh iya, fitur apa? Kadang-kadang soalnya kalau di Nolet kalau apa ya mikroskop yang udah ada kamera kan biasanya banyak kan buat dokumentasi kan. Iya. Dokumentasi itu biasanya nggak cuma foto tapi juga ukur. Iya. Nah jadi itu butuh pengukuran atau enggak? Betul betul. Butuh pengukuran atau enggak? Oh jadi kalau kita mau beli mikroskop tuh jangan lupa minta panduan juga Pak ya dari penjualnya. Usahakan beli di tempat yang bisa bantu ngejelasin sih. Ya, jadi ada edukasi juga ya. Kalau mau simpelnya langsung tanya sebutin mau cek apa. Oh iya hari. betul. Ke Mas Iwan juga boleh. Jadi nggak usah. Yang penting sebutin mau cek sel darah. Mau cek sel darah atau mau cek tungau atau kutu. Karena kutu sama sel darah nanti beda ya mikroskopnya ya. Atau mikroskop yang sama bisa sih, maksudnya gini satu jenis mikroskop bisa saja, itulah perlunya diskusi ya, atau konsultasi sebelum beli. Ada konsultasi itu enak tuh. Iya, pastikan Anda tidak salah membeli ketika mau beli mikroskop, sayang, udah beli mikroskopnya nggak kepake. Iya betul. Karena menjual kembali mikroskop yang sudah Anda beli itu sulit juga, karena nggak semua orang pakai Pilihlah mikroskop ya. mikroskop menjual yang bisa konsultasi dulu. Betul. Jangan cuma beli aja gitu. Apalagi jadi kalau kalau beli mikroskop tidak ada garansi dan harus bikin video unboxing dulu. Klaim garansi dari video unboxing itu banyak banget. Ya nggak masalah sih, kita nggak menyalahkan penjual-penjual yang seperti itu ya. Tapi ini hanya sekedar tips. Mau dipakai boleh, nggak kepake banyak kan yang nggak kepake kadang-kadang karena salah pilih. Iya. Konsultasi penting, tanyakan kepada yang mengerti, cari seller yang benar-benar kompeten di bidangnya. Betul. Jangan tergiur harga murah, itu penting banget. Iya. Betul. Iya. Oke. Itu bila tadi. perlu cari yang bisa demoin dulu. Wow, bisa ya. Ada tuh yang kayak gitu. Cakrawala. Benar-benar. Nih, unit demonya ada nih. Oh ya, unit demo penting banget tuh. Bisa di Jabodetabek bisa Mas. Bisa Jabodetabek free. Free Tapi harus janjian dulu sih. Nggak Janjian langsung dulu, minta hari ini langsung ada. Kan kita ada kesibukan juga ya. Nah, unit demonya. Ya, oke. Ini teman-teman ya. Bisa jadi dicoba dulu mikroskop di Nolet itu cuma segede gini nih. Tuh, nggak sampai 1 jengkal. Ini udah ada kameranya, sudah ada lensanya, sudah ada buat ke software. Ini kalau mau zoomnya di sini perbesarannya, terus di sini ada micro touch untuk capture, cekrek gitu kan. Ini untuk polarisernya kalau Anda terlalu silau mengamati objek-objek yang biasanya dan ini Mas, sekarang udah USB 3. Oh, 3.0 USB. Yang baru malah Type C. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak Iwan. Ya. Jadi tadi kita rekap dulu ya tips membeli mikroskop digital atau mobile. Khususnya merek Dinolight. Pertama adalah harus tahu dulu mau ngecek apa ya. Terus konsultasi itu ada di situ. Perbesaran yang diinginkan dan lain-lain. Nah, itu simpelnya sampel yang mau diobjek apa, yang mau diukur itu atau mau diamati apa. Terus habis itu budgetnya juga mungkin ya. Tapi yang paling simpel sebenarnya Mas, langsung kontak aja. Langsung kontak aja. Tanya mau cek apa. Itu yang paling benar sih itu sih. Oke. Itu yang paling bagus. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
tadi kan tips membeli mikroskop mobile. Nah, saya pengen tahu nih dari Pak Iwan. Kompon. Mikroskop kompon atau mikroskop biologi yang buat ngecek darah ya? Gitu. Biologi kompon ya. Kompon itu sebenarnya istilah dari mana sih? Nah, itu dia. Jadi sebelum kita bahas untuk tipsnya itu sebenarnya kita harus tahu dulu mas mikroskop kompon. Apa dari sih kata sebenarnya? aja kompon itu gimana sih? Kompon tuh kayak komponen. apa ya? Apa? Ayo. Kayak udah terlalu ini mas, udah banyak di situ tuh banyak lensa. Banyak lensa. Yang udah jadi satu yang itu memang udah apa ya? Complicated Lah bener lah. Oke. Kalau stereo kan dia hanya lensa, mungkin ada beberapa lensa lah ya, 2 atau berapa gitu. Nah kalau kompon ini kayak udah banyak banget di situ lensanya mas. Siap. Itu biasanya khasnya pasti pembesarannya tinggi. Nah makanya dia kompon. Karena di situ dia banyak lensa pembesaran, makanya bisa sampai 1000 kali. Itu sebenarnya kompon tuh kayak udah lensa yang banyak dari satu gitu mas. Yang udah di setting sedemikian rupa. Kompon. Nah, yang udah nyatu. Kayaknya mirip nggak sih jawabannya dengan pertanyaan sebelumnya? Tips memilihnya. Tips memilihnya. Maksudnya kan aku mau beli mikroskop kompon nih. Ya. Ada tips khusus nggak atau sama aja dengan membeli mikroskop mobile? Jawabannya kira-kira pertanyaan nomor 2 dengan pertanyaan nomor 3 kira-kira jawabannya mirip nggak? Hampir mirip ternyata. Cuman bedanya kalau dinilai tadi digital tadi karena dia udah kamera, kita juga ada ininya. Oh iya, karena ke softwarenya mau mengukur apa enggak gitu. Karena tidak semua mikroskop kompon itu sudah dilengkapi kamera. Benar. Nah, gitu ya teman-teman. Ada yang manual atau konvensional tidak dilengkapi kamera. Ada yang terjual satu ya, maksudnya satu set. Ada. Sudah Cuman kamera. biasanya standarnya ini ya belum sih. Standarnya kebanyakan belum. Jadi dijual terpisah juga ada. Dijual terpisah dia. Itu apakah harus satu merek atau sebaiknya satu merek? Misalnya mikroskopnya merek X, kameranya merek X juga. Jadi sebaiknya seperti itu ya. Untuk mendapatkan amannya. Kalau kita paham konfigurasi diameter itu bisa sebenarnya. Cuma riskan mas kalau kita kurang paham. Tapi sebenarnya untuk untuk mendapatkan hasil yang optimal tentu Anda harus pakai brand-brand yang bagus juga dong. Misalnya gini nih, simpelnya lensanya udah bagus, kameranya udah bagus, mikroskopnya jelek hasilnya jelek. Benar. Iya dong, pasti dong. Kameranya lensanya bagus, kameranya jelek juga hasilnya nggak maksimal. Benar. Jadi kalau mau dapet yang optimal semuanya harus bagus dulu. Lain cerita kalau Anda budgetnya terbatas ya apa boleh buat. Kadang-kadang mikroskop, kamera sekarang ada yang lebih mahal dari mikroskop malah. Kadang-kadang. Iya, kemarin aku ada salah satu dokter hewan customer aku, dia wah lebih mahal kameranya dong mas daripada mikroskopnya. Iya memang. Oke, udah 3 pertanyaan. Kita udah 10 menit juga, pengen banyak banget tapi nanti videonya terlalu panjang juga. Nanti di video berikutnya kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan berikutnya lain lagi. Teman-teman pokoknya ikutin terus channel YouTube Cakrawala Mikroskop. Kalau ada pertanyaan seputar mikroskop langsung aja di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab. Oke, see you at next video. Bye bye.